Kenapa? Pengen lihat? Sini lihat. Kenapa kamu punya tato yang sama dengan Pak Aska? Jadi kamu udah tahu. Lama banget ya kamu baru sadar. Hebat juga si Aska bisa nyembunyiin selama ini dari kamu. Jadi siapa sebenarnya pelakunya? Kamu atau Aska? Harusnya kamu sadar. Siapa orang yang paling dekat sama kamu? Yang paling bisa bikin kamu lengah? Aska. Pelan-pelan, Ma. Ayo, Ma. Duduk dulu, Ma. Ma, apa yang Mama rasain sekarang? Mama ada luka nggak? Enggak, Mama nggak apa-apa sayang. Terima kasih ya. Ma, mendingan sekarang Mama nggak usah masak dulu. Kalau Mama ngelamun, terus terjadi kebakaran, bisa habis rumah kita, Ma. Iya sih, Nak. Mama tuh lagi banyak pikiran. Perasaan Mama nggak enak banget. Mama mikirin apa? Cerita sama Gio. Apa yang mengganggu pikiran Mama? Nggak apa-apa sayang. Namanya juga mama-mama. Pasti suka overthinking. Mikir yang enggak. Udah deh, Ma. Nggak usah mikirin itu lagi. Mikirin apa, Gio? Mama mikirin Aska, kan? Please, Ma. Mama nggak usah berurusan lagi sama dia. Kok kamu ngomongnya gitu, Nak? Kan sekarang lagi berusaha untuk berdamai. Sekarang malah disuruh musuhan. Aku nggak mau berhubungan lagi sama dia. Kita lupain aja dia, Ma. Tapi alasannya apa, Gio? Suka nggak suka, diakui atau enggak, Aska itu darah daging Mama. Dia anak Mama. Saat ini Mama sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan Mama sama Aska. Ya walaupun sulit. Ma, Gio, kamu sebelumnya mendukung Mama. Kamu malah berusaha berbaikan sama Aska. Kok sekarang jadi begini? Ini salah kamu. Saya nggak butuh minta maaf kamu. Kalaupun kamu minta maaf, saya nggak sudi maafin kamu. Ma, aku mohon Mama jauhin Aska. Karena semakin Mama berusaha, semakin besar celah yang diperlukan Aska buat nyakitin Mama. Lo kenal di mana sama Tamara? Aku juga pengen nanya sama kamu. Kenapa kamu benci sama Tante Tamara? Emangnya ada masalah apa? Kitanya malah balik nanya. Cariin gua tiket ke Surabaya. Sekarang. Iya.
Oke, ada nih. Masih 2 jam lagi. Pak, nanti di depan kalau ada toko kue, mampir sebentar ya, Pak. Lo mau ngerjain gue? Nanti kelamaan. Apaan sih? Aku tuh harus ada yang dicari, penting. Lagian cuma 1 jalan doang. Astaga Gio, tumben banget kamu penampilannya rapi gini. Gila, aneh juga sih Naila. Coba cewek lain tuh, pasti dia langsung ngantri dijodohin sama kamu. Ya ampun Bu, kita baru kenal aja sih. Aku itu emang ganteng dari lahir. Tapi emang bener loh Gio, cewek tuh paling suka kalau cowok bajunya rapi kayak gini. Nih kalau Naila lihat ya, pasti dia jatuh cinta deh sama kamu. Di sini kan ada jualan kue. Kenapa dia harus ke depan? Oke, saya tunggu. Jadi kamu ngapain kok bisa masuk ke sini? Sekretaris saya mana? Bukannya kamu ingin tahu saya serius berbisnis dengan kamu atau tidak? Pengembangan bisnis kuliner Cafe Take Off. Menu terbaru dan juga importir bahan baku yang terbaik untuk Cafe Take Off. Semua perusahaan yang bekerja sama adalah perusahaan yang terbaik. Dan itu semua dari keluarga Abimanyu. Cepat juga kamu dapat info. Saya ini adalah business woman Pasca. Saya harus bergerak cepat. Dan saya harus punya insting tentang calon partner saya. Dan satu lagi, saya tidak pernah main-main soal bisnis. Saya bisa bikin kafe Anda menjadi lebih terkenal dan lebih baik daripada sekarang. Bagaimana Pasca? Kita jadi bekerja sama? Lu ngapain sih? Muter-muter? Dari tadi mondar-mandir nyariin apa? Itu toko kue tapi nggak ada. Toko kue di depan itu tadi ada toko kue. Ngapain lu nyari di sini? Gue buru-buru. Masa sih? Aku nggak lihat loh. Gak lihat apaan? Lu sengaja kan? Biar gue telat. Ih, tenang aja. Aku udah lihat jadwal kamu itu masih 2 jaman lagi. Ngeles aja lo. Tunggu. Ada yang harus aku bicarain sama kamu. Apalagi? Lu mau bilang kalau lu suka sama gue? Nggak usah kegeeran, kepikiran aja enggak. Ya dulu emang aku penasaran sih sama kamu. Tapi ngeliatin kamu kayak gini, jadi ilfil. Cewek tuh emang gitu. Suka gengsi kalau bilang suka. Nggak usah sembarangan. Nih ya, cowok yang deketin aku itu, cowok yang dijodohin sama aku, mantan bos aku, itu lebih segalanya dari kamu. Dan mereka juga lebih tulus dan lebih baik dari kamu.
kasihan amat cowok yang jodohin sama lo. Buruan. Sembarangan. Devan, tunggu. Tunggu. Kenapa? Mau lo apa? Jangan pergi. Kenapa? Aku tahu soal Om Adrianto. Bapak kamu meninggal. Dia itu teman baik mama aku dan mama aku juga meninggal di kecelakaan yang sama. Jangan ngarang, Om Hendra nggak pernah cerita. Minggir. Devan, Saya ingin kontrak kerja sama kita dibatalkan. Kenapa diam? Ini kan yang kamu mau dari dulu. Batalin kontrak masuk daging untuk kafe kamu. Ya aku turutin. Kalau saya nggak salah, ini adalah salah satu keluarga dari Abimanyu. Rekanan perusahaan Pak Aska untuk Cafe Take Off sekarang. Tolong jangan ikut campur. Ini urusan bisnis antara aku sama Aska. Masalahnya saya sekarang adalah salah satu rekan Pak Aska untuk Cafe Take Off. Jadi saya punya hak bicara di sini. Oh, bagus dong kalau perusahaan ini sudah dapat rekanan baru. Jadi pemutusan kerjasama ini akan segera diproses. Aska, urusan bisnis antara kita berdua akan segera berakhir. Tapi kamu masih punya urusan nyawa sama aku. Dan aku pastikan kamu pasti akan dapat balasannya atas apa yang kamu lakukan terhadap Papa. Oh, sorry kalau kamu harus dengar semuanya. Tapi jangan khawatir, saya akan bereskan kontrak kerja sama ini. Nggak apa-apa Pak Aska. Saya percayakan semuanya sama Pak Aska. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Sampai ketemu Pak. orang tua kita ada yang nyelakain. Siapa orangnya? Bilang. Aku nggak tahu pasti. Aku saksi matanya. Devan! Kamu dikelewatan ya, Mas? Kamu minta perhiasan katanya untuk bisnis, tapi ternyata kamu pakai untuk mendekati Renata. Itu kan kenapa kamu menyumbangkan uang ke acara lelangnya? Perhiasan itu aku beli dengan uangku sendiri. Adrianto, uangnya Adrianto. Kamu lupa perjanjian kita.
Semua harta yang kita miliki untuk kita berdua. Serakah kamu. Kamu mau merebut semua warisan Adrianto dan sekarang kamu mau ngambil punyaku juga. Saya tahu kamu maunya apa. Kamu yang kekayaan warisan dari Ardianto. Kamu pasti cuma sedikit menikmatinya. Karena semuanya ada di tangan saya. Kamu permainkan semua perasaan orang, termasuk perasaan aku. Gak heran kalau Devan itu benci sekali sama aku. Kamu pasti pengaruhin dia. Seneng kamu, hah? Lihat dia benci banget sama aku sekarang. Sudah pastilah Devan benci sama kamu. Kamu rebut bapaknya, kamu rebut ayahnya. Ya pasti dia marah lah. Kamu tahu semua fakta itu, Mas. Kamu ada di sana. Widya yang menyuruh Adrianto untuk bertanggung jawab atas kehamilanku, bukan aku. Widya sendiri yang pergi meninggalkan Adrianto karena dia nggak mau melihat pernikahanku dengan Adrianto. Tapi fakta-fakta itu nggak kamu sampaikan ke Devan. Dan sekarang dia benci sekali sama aku. Puas kamu. Semua saja. Semua kesalahan kamu limpahkan ke saya. Kamu pikir dengan cara begitu dosa kamu lunas. Hei, kamu sih ingat ada karma. Kamu akan menerima karmanya nanti. Kamu lihat saja. Kamu sudah merebut suaminya dari Widya. Dan sekarang sayang kamu ini direbut dengan wanita lain. Saya nggak sabar karma itu datang ke kamu. Ternyata kalian akrab. Kamu sudah merusak rumah tangga Adrianto. Dan sekarang, kamu mau merusak hubungan saya dengan anaknya Adrianto. Kamu benar-benar keterlaluan. Kita belum selesai, Hendra. Kita harus bicara, Om. Mau bicara apa lagi? Ternyata selama ini, Om menutupi kebenaran tentang kematian papa saya. Om sudah cerita sama kamu. Kalau papa kamu meninggal karena kecelakaan mobil.
belum semua. Masih ada yang Om tutupi dari saya. Gak mungkin. Om sudah selidiki. Tidak ada unsur-unsur kesengajaan. Ini semua murni kecelakaan. Kamu dapat info dari mana? Naila. Naila. Naila tahu atau Naila mempunyai bukti tentang kecelakaan ini. Kamu percaya sama dia dibandingkan Om yang sudah seperti saudara kamu sendiri. Kamu tidak anggap. Saya akan cari bukti. Siapa yang benar, siapa yang salah. Sampai saya tahu siapa yang ingin mencelakai bapak saya. Maka nyawa dibayar nyawa. Kayaknya bukan ini mobilnya. Beda. Berarti bukan Pasca pelakunya. Tata, Saki. Siapa suruh ngebohong sama saya? Kamu bilang saksi mata sudah kamu musnahkan. Buktinya? Saya nggak bohong, Bos. Saksi matanya dulu memang pernah saya habisi, Bos. Tapi ada yang nolong dia. Jadi Naila adalah saksi matanya. Betul, Bos. Rencana saya itu bisa gagal kok gara-gara ini. Saya minta maaf, Bos. Tapi saya sudah berusaha keras. Selama ini saya nggak pernah berani bilang sama Bos. Karena Aska selalu mencegah saya. Aska lagi, Aska lagi. Kenapa sih selalu berhubungan dengan Aska? Aska ini biang kerok ya. Tapi rahasia ini tidak boleh terungkap. Soal mobil, kamu urus itu mobil. Saya tidak mau tahu. Habiskan, buang. Tidak boleh ada barang bukti sedikit pun. Saya ngerti, Bos. Tapi mobil itu milik Aska, Bos. Aska lagi, Aska lagi. Cari itu mobil sampai dapat. Musnahkan. Baik, Bos.
Ngapain sih telepon? Di mana kamu? Gak usah telepon kalau nggak ada yang penting. Bos sudah tahu semuanya. Di mana mobil itu? Mobil yang waktu itu kita pakai. Saya nggak mau bicara soal itu. Dan kamu nggak akan pernah lagi bisa dapetin Naila. Karena dia sudah mengakui sama bos kalau dia itu saksi mata. Ngapain masih di sini? Cepat masuk mobil. Mobilnya memang harus dimusnahkan. Naila! Naila! Keluar, Nay! Naila! Mas, teriak-teriak. Naila! Ganggu orang kerja di sini. Mau cari siapa? Naila, Pak. Teman saya. Di sini PT banyak. PT apa? Gua nggak tahu PT-nya apa. Tapi dia ada di sini. Naila, keluar, Naila! Udah, keluar. Ini ganggu orang kerja, Mas. Pergi. Mana ini? Aska ngapain kesini? Bener. Nggak salah lagi. Itu emang mobilnya. Ternyata Pak Aska pelakunya. Ternyata kamu membunuh mama aku. Duh, punya mata nggak sih? Makanya harus sering-sering healing. Dia nggak gampang emosi. Inhale, exhale. Gak usah sok ngajarin gue loh. Dasar muka tembok. Dibilangin malah marah-marah. Sabar Wilona. Relax. Jangan mendekat. Jangan, kamu itu udah bunuh mama aku. Nela, Enggak, jangan asal tuduh, Nela. kamu manusia nggak punya hati. Kamu itu jahat, keji. Aku akan lapor polisi. Jangan. Nela, jangan. Jangan. Nela, jangan. Lepasin, aku mau telepon polisi. Jangan. Lo kesini sekarang.
Gue mau curhat. Gue lagi sibuk. Pokoknya gue share lo. Awas kalau nggak datang. Tabrak dia. Ya Pak. Bos. Mundur. Kita kabur. Kita naik mobil ini cepetan. Tamara, buka pintu. Tamara. Siapa sih? Tamara. Tamara. Buka pintu. Tamara, buka pintu. Tamara. Saya tahu kamu di dalam. Tamara. Buka pintu. Iya, Ma? Gio cepet kesini. Mama takut. Ma? Buka pintu. Ma, suara siapa itu, Ma? Gio cepetan datang. Datang Gio. Ma, siapa yang lagi sama Mama? Mama nggak apa-apa kan? Tolongin Mama. Ma! Mama. Saya dobrak nih pintunya. Tamara. Pak, saya mau turun di sini, Pak. Kamu kenapa sih? Takut sama saya? Saya bukan yang nyelakain ibu kamu. Masih takut aja sama saya. Lah, ini mobil siapa? Sekarang saya tanya, kalau angkot nabrak, yang salah siapa? Supir apa pemilik mobil? Nggak nyambung. Kata-kata Bapak itu nggak ngejawab pertanyaan saya. Saya nggak nyangka ya, ternyata Bapak itu jahat. Bapak itu udah nyelakain mama saya. Terus kenapa Bapak baik sama saya? Bapak sengaja ya? Bapak mau ngawasin saya karena saya itu saksi mata. Nela, kamu bisa tenang nggak? Jangan liatin saya kayak gitu. Saya nggak fokus nyetirnya. Bapak gimana sih? Bisa nggak sih nyetirnya? Gara-gara Bapak nggak bisa bawa mobil, ngebut aja nggak bisa. Yang bener dong Pak, handphone saya jadi jatuh. Kamu berani-berani macam-macam sama saya. Kamu udah nyakitin saya. Kamu keluar atau saya panggil polisi. Kamu pikir saya takut dengan ancaman kamu? Kamu lapor polisi. Saya ditangkap. Kamu juga ikut sama saya. Dasar perempuan gak ada gunanya kamu. Kamu nelfon siapa? Yuk, Oh, orang yang dijodohin sama kamu ya?
yang ngerasa dia bakal dapetin kamu banget ya? Iya, emang kenapa? Emang saya dijodohin. Terus bapak ngomongnya kenapa nyinyir kayak gitu? Cemburu? Saya nggak nyinyir. Saya ngomong apa adanya. Jelas banget dari nada bicara bapak kalau bapak itu nyinyir. Kenapa mesti nyinyir? Kamu juga kan dibatalin perjodohannya. Iya, sekarang itu dibatalin. Tapi kan nggak tahu besok-besok gimana. Bisa aja saya nerima. Kenapa kamu mau terima? Saya kan pacar kamu. Kan saya udah bilang, takdir siapa yang tahu. Lagian, Gio itu baik, nggak galak, ramah, lucu, ganteng, imut. Lagian kita itu kan pacaran juga pura-pura, Pak. Bapak udah bikin saya terjebak di status yang nggak jelas. Jadi kamu pikir Gio lebih baik dari saya? Pak, sekarang kenapa sih bandingin diri terus sama Gio? Kamu kenapa bandingin saya sama Gio? Kamu tahu nggak bedanya saya sama Gio? Pertama, saya lebih tegas. Yang kedua, saya lebih pintar. Yang ketiga, saya lebih dewasa. Yang keempat, 4 lebih galak dan 5 lebih berbahaya. berbahaya. Maksud kamu apa? Ah, udahlah, nggak penting. Nggak penting kamu bilang. Ini soal harga diri. Aduh. Kamu mau ke kepala saya sih? Bukan saya yang sengaja, Pak. Kan kita ditabrak. Gimana sih, Pak? Ngapain kamu, Mas? Tolong jangan kasari aku lagi. Aku mohon. Kenapa? Naila curiga tentang kematian Adrianto. Aku nggak tahu, Mas. Aku benar-benar nggak ngerti kenapa Naila bisa curiga. Karena dia nggak ngomong apa-apa. Masa Naila tahu? Memangnya Tante nggak pengen tahu ya soal kematian suami Tante, Om Andrianto saat kecelakaan? Dia sepertinya emang curiga, Mas. Bagaimana sih? Ini berita sepenting ini, kamu tidak kasih tahu saya. Perempuan macam apa kamu ini? Jangan-jangan kamu sudah cerita secara tidak langsung sama orang tentang kasus ini. Hei, aku nggak sebodoh itu, Mas. Nggak mungkin aku membiarkan hidupku masuk ke dalam masalah besar seperti itu. Kalau bukan kamu siapa? Ya mana aku tahu, Mas. Tapi lagian dia kan nggak ngomong itu tentang kita. Selama itu belum terjadi, kita masih aman. Iya kan? Saya nggak tahu. Ih, Bapak nggak peka banget sih. Tolong ambilin, Pak. Susah. Yang jatuhin siapa? Orang yang suruh ambil. Oh, kayak susah aja sih. Cepetan dong, lelet banget sih kamu. Pak, tolongin dong. Ah, Pak, cepet bang, kejar bang. Kamu bisa nyetir gak sih? Iya, Pak. Yang kenceng, saya bilang yang kenceng. Baik, Pak. aduh. Bener dong, Pak. Ah, saya kan lagi nyari handphone. Kita lagi dikejar-kejar, bukan jalan-jalan sore. Ih, lagian Bapak sendiri nggak mau nolongin. Tancap gas! Iya, Pak. Bentar, Pak. Ada mobil, Pak. Pepet kanannya.
gimana sih? Pokoknya gue tunggu lo di sini. Kalau lo nggak datang, gue jambak lo sampai botak. Ya, ngerti nggak? Mama! Mama! Mama diapain sama dia? Mama baik-baik aja kan? Oke. Nanti kita bicarakan lagi. Gak ada lain kali. Saya nggak akan biarkan Om temuin Mama. Kalau mama kamu yang mau ketemu dengan saya, bagaimana? Mama nggak akan temuin Om Endra. Dan saya nggak akan biarkan Om ketemu sama Mama lagi. Pergi dari sini. Om jangan ngerusakin pintunya lagi. Jangan keterlaluan Om. Saya bisa tuntut Om. Tuntut aja. Saya ganti pintunya. Berapa sih? Pak, kita dikejar lagi, Pak. Enggak ya? Alamatnya bener di sini nggak ya? Ikut dia sih. Mbak! Mbak! Sini dong! Mbak! Dengar gak sih? Sini lo! Lo tau gak, meja gue tuh kotor. Gimana sih lo? Gak bisa becus kerja. Kayak lo salah orang deh. Lu malah ngebantah lagi. Lu tau nggak? Gue dari tadi duduk di sana, lu nggak nawarin gue menu sama sekali. Lu malah enak-enakan duduk di sana. Beresin dong meja gue, kasih dong gue menu. Tempat apaan sih ini? Mbak, percoba deh ngomong sama lo. Dari tadi gue bilang lo salah orang. Paham? Lu diminta baik-baik malah nyolot ya? Dari tadi tuh lo sewot. Nggak baik-baik. Ini kalau baik-baik gue balas baik-baik. Tapi apa? Lo sewot. Gue balas sewot lah. Salah? Hah? Enggak kan? Sini nggak? Oh, jadi lu pengangguran. Pantes aja nyolot. Masih? Kenapa? Lo nggak terima? Lo yang duluan, lo nantangin gua. Lo duluan dong. Ngapain lo? Ayo, berani sini, ayo. Sini. Apa? Lo yang duluan. Sini. Berhenti. Ini apaan? Ini ada apa? Dia yang duluan, Pak. Kalian ini bikin onar aja. Oke, ayo ikut saya. Ayo, sini. Mau minta maaf karena tadi udah ngomong keras sama aku. Gio, tolongin aku, Gio. Nay, kok suara kamu gemeteran gitu? Kamu kenapa, Nay? Aku lagi ada di dalam mobil yang nabrak aku. Yang nabrak aku sampai kecelakaan. Nay, kamu jangan nekat. Itu bahaya, Nay. Sekarang kamu di mana? Biar aku susul kamu. Naila kenapa Gio? Kamu kirim alamat sekarang. Lagian kamu ngapain sama dia? Naila, ini bahaya. Kamu jangan nekat. Tabrakannya nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Gas! Terus! Naila, kamu kenapa? Mobilnya nabrak lagi. Kamu lagi di mobilnya sekarang? Naila, pokoknya kamu Sherlock sekarang. Biar aku bisa pantau kamu. Ya, biar aku bisa susul dan datengin kamu. Iya. Oke. Gio! Naila pergi sama siapa sih?
Kenapa lo? Kenapa? Takut sama lo. Ayo, saling memaafkan. Gak sudi, Pak. Ayo. Ih, apalagi gue. Pak, dia duluan Pak yang mulai ribut. Dia duluan jambak saya. Ngapain? Salam-salaman sama dia. Ih, lo yang cari masalah sama gue duluan ya? Apa? Lo yang duluan? Lo duluan. Udah. Kalian berdua ini kayak bocah aja. Ribut di tempat umum. Enggak, Pak. Tapi dia duluan nyari masalah sama gue, Pak. Dia duluan. Dia duluan, Pak. Mana KTP kalian? Saya sita. Kalau kalian tidak mau kasih, saya bawa kalian ke polisi. Sekarang, hubungi keluarga kalian, suruh jemput. Gak punya keluarga ya lo di sini? Ya iyalah, nggak ada yang bisa nolongin lo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Pantes orang kayak lo itu mana ada yang mau nolongin. Mobilnya mau nabrak lagi, kita telepon polisi aja ya. Jangan telepon polisi. Oh iya, Bapak kan kriminal. Harus berapa kali sih saya jelasin? Bapak bilang mau jelasin terus, tapi Bapak nggak jelasin-jelasin. Yang nabrak itu kan mobil Bapak. Terus kalau bukan Bapak, siapa lagi yang nabrak? Pemilik angkot aja tahu siapa yang bawa mobilnya. Kamu balikin kata-kata saya ya? Kamu pegangan. Bapak mau ngapain? Jangan macem-macem, Pak. Kita nggak mungkin lolos dengan cara seperti ini. Saya harus pakai cara lain. Cara nekat. Bapak mau apa? Kamu lihat depan. Jangan liatin saya. Saya nggak konsen. Iya, Pak. Iya. Gasin kenceng. Tabrak aja udah. Naik. Nggak bisa, Pak. Ini macet, Pak. Pak, ini susah, Pak. Kejar. Woi, berhenti. Bella. Hah? Kesini aja. Udah, Pak. Sini aja sama aja. Aduh. Ayo, Pak. Cepetan. Tante. Tante, ada apa sih, Will? Kamu bikin tante panik aja pakai ditahan security segala. Itu Tante, ada cewek nggak punya etika. Masa cuma kayak gini doang? Dianya ngegas-ngegas dan cari masalah sama aku. Niat aku tuh pengen healing, Tante. Buat menahan emosional. Tapi dia udah nyudut emosi gue duluan. Jadinya kayak gini kan? Pak, KTP saya udah ya. Nama saya Wilona. Udah bener? Iya, Tante. Oke. Mbak Tere, ini gimana? Keluarganya kok belum datang? Pak, dia mah mana ada keluarga di sini. Mana ada yang ngakuin dia sebagai teman.
Tere, Mbak, hai Tamara. Nggak nyangka ya kita bisa ketemu di sini. Iya, tapi saya males bicara sama kamu. Ini berhubung keluarga sudah pada datang, KTP saya kembalikan lagi. terima kasih Pak. Ayo Tante, kita balik duluan. Yuk, sayang. Udah ketemu di sini, kenapa buru-buru pulang sih? Ayo kita ngobrol dulu. Boleh. Emang itu yang saya inginkan. Bicara tegas sama kamu. Ayo silahkan. Lokasi Sherlocknya di sini. Tapi di mana ya? Mana? Mana nih? Pak, ini. Diam. Aku bener-bener gak percaya, Ren. Kamu bisa bertindak sejauh ini. Astaga. Ternyata kamu dari dulu menyukai Mas Hendra. Tamara, come on. Don't judge the book from the cover. Yang kamu lihat itu cuma luarnya aja. Hendra itu bukan tipe saya. Oh ya? Bukan tipe kamu? Terus kenapa kamu selalu mendekati dia? Berkali-kali saya bilang sama kamu. Hubungan kita itu cuma hubungan bisnis. Kalau kamu wanita pebisnis, saya yakin Hendra pasti jauh akan lebih dekat sama kamu. Tante. Inhale. Exhale. Ya. Au! Apaan sih? Lu mau cari perkara ya sama gue? Lu yang duluan. Lu yang duluan. Lu duluan yang apaan sih lu? Salah. Lu yang duluan. Wilona. Inhale, exhale. Feeling better? Yes, absolutely. Udah lebih tenang? Tapi gimana bisa jadi tenang, Tante? Kalau digangguin terus sama cewek nyebelin ini. Hey, lo tuh cuma jadi jongos doang, tapi belagu. Perempuan muda tapi mulutnya sangat tajam. Merendahkan orang lain itu bukan ciri-ciri orang yang berpikiran dewasa. Ini kenyataannya, Tante. Dia ini nggak bisa ngapa-ngapain, tapi banyak tingkah. Minggirin kaki lo. Apa sih? Lu yang minggir. Milona, udah yuk. Kita nggak usah kumpul sama orang-orang seperti ini. Iya, Tante.
Aku juga udah nggak tahan lagi sama dia. Apalagi sama temennya Naila ini, Tante. Lo udah pengangguran, tapi sok mau lebih asik daripada gue. Well. Masih deket banget, Pak. Ya, mati lagi baterainya. Naila, kamu takut sama saya? Sekarang saya tanya sama kamu. Sejak pertama kali saya kenal sama kamu, pernah nggak? Sekali aja. Makasih ya Mbak udah nolongin saya. Kalau nggak ada Mbak, saya nggak tahu harus ngapain. Mbak ini kan punya perusahaan. Tapi Mbak membantuin saya, bahkan mau duduk semeja dengan saya. Padahal saya kan bukan siapa-siapa, Mbak. Tere, saya yakin semua makhluk yang hidup itu pasti punya tujuan. Nggak ada yang membedakan mereka, terutama derajatnya. Yang membedakan hanya tanggung jawab. Jadi untuk apa saya mau duduk sama kamu di sini? Mbak ini benar-benar baik ya. Saya doain semoga Mbak sehat dan sukses selalu. Terima kasih ya. Ini apa kalau boleh tahu? Ini surat lamaran? Iya Mbak, saya mau nyari kerjaan. Oh, oke. Kalau begitu besok kamu datang kantor saya. Nanti saya coba pikirkan pekerjaan yang paling cocok untuk kamu. Mbak mau lihat CV saya dulu? Nggak usah. Saya tuh melihat sesuatu dari apa yang saya lihat dan saya rasakan. Bukan hanya dari sekedar CV. Dan saya bisa merasakan pesan itu dari kamu. Kamu itu orang yang sangat tulus. Jadi besok jangan lupa datang kantor saya. Iya Mbak. Oke. Kalau gitu saya permisi dulu. Baik Mbak. Sampai ketemu ya. Hati-hati Mbak. Mana mereka? Pak, mungkin di sana, Pak. Ya betul. Kita coba ke sana. Baik, Pak. Tuh kan, disuruh cerita malah diem. Maksudnya apa sih, Pak? Gimana, Pak? Sialan. Mereka lolos nih. Mereka nggak mungkin jauh dari sini. Cari tempat lain. Capek. Pak, kita di sini aman nggak? Kamu mau saya cerita? Saya akan cerita sama kamu. Tato ini pemberian Papa. Papa memberikan tato ini hanya untuk orang kepercayaan dia, yaitu saya dan Edwin. Bawa mobilnya. Siapa kalian? Kalau aku jadi kalian, aku bakar mie kedua kali sebelum bawa mobil ini. Karena aku saksi di sini. Siapa kamu? Kenapa kamu menyuruh mereka bawa mobil ini? Hei! Cabut.
Naila di mana? Pasti dia ada di sekitar sini. Lebih baik gue tunggu di mobil aja deh. Mobil sudah beres. Sudah bos, sudah dibuang. Yang penting aman-aman aja ya. Mobil siapa yang sudah aman? Mobil kantor kena tilang. Cuman urusan mobil harus lapor ke Om. Apa gunanya manajer kantor? Ini kebiasaan Evin, semua dia lapor sama saya. Kadang-kadang saya jadi kepikiran. Oke, Om sudah agak capek dan mau tidur. Kalau gitu saya permisi dulu, Bos. Oke. Om, saya minta alamatnya Tamara. Oh, jadi kamu datang kemari hanya mau minta alamat Tamara gitu? Kenapa Om? Om kan sudah ketemu sama perempuan itu. Harusnya Om sudah tahu dia tinggal di mana. Oke, Om kasih alamatnya. Apaan sih, Pak? Sengaja banget. Jangan macem-macem, jangan deket-deket. Kamu takut sama saya? Kalau saya niat jahat sama kamu dari semalam udah saya habisin kamu. Takut kok nggak logis. Tapi kenapa kamu punya tato itu? Kenapa sama sama Edwin? Pasti kalian itu tahu tentang kecelakaan mamaku. Jelasin, Pak. Emang yang selalu nyelakain saya itu Edwin. Tapi Edwin nggak mungkin sendirian. Kalian pasti kerja sama kan? Bapak sengaja bekerjakan saya di tempat Bapak. Supaya Bapak sama Edwin bisa tahu tentang keseharian saya. Iya kan? Pikiran kamu tuh rumit banget ya. Lama-lama rambut kamu bisa rontok. Botak tau gak? Bapak mau ngapain? Mau kemana? Oh, ya udah. Kalau emang Bapak mau pergi, pergi aja jauh-jauh sana. Ya udah, kamu di sini aja. Biar ditangkap penjahat. Pak, tungguin, Pak. Ada yang ambil mobil. Jangan-jangan komplotan kamu juga yang ngambil. Mobil itu kan barang bukti. Pasti mau dihancurin kan? Pasca jawab. Pasti Bapak tahu kan soal kecelakaan Mama. Siapa yang ngelakain mamaku? Pasca. Kalau bukan Pasca, kenapa diem? Saya nggak mau cerita sama orang yang nggak percaya sama saya. Ya udah terus siapa? Sebutin namanya siapa pelakunya. Naila, diem. Pak, saya berhak tahu. Naila! Naila! Gio, Naila! Naila, kamu nggak apa-apa? Aku nungguin kamu di sini dari semalam. Soalnya aku yakin banget kamu pasti ada sekitar sini. untung ada kamu, Gio. Kalau enggak, aku pulangnya bisa jalan kaki. Gio, bukan dia. Biar Aska jelasin, Nay. Kita berdua korban. Kita berdua udah kehilangan orang tua kita. Kita berhak tahu yang sebenarnya apa. Tuh. Kamu lihat sendiri kan? Dia diam. Karena udah ketahuan rahasianya. Udah, Nay. Mending kita pergi aja dari sini. Nggak ada gunanya nunggu penjahat ngaku. Biar kita cari cara lain untuk membuktikan. Ayo, Nay.
Gio, kenapa lama banget sih? Kalau Gio, kenapa kasar sekali ngetoknya? Kok Devan bisa tahu aku tinggal di sini? Mbak. Ini rumahnya Tamara. Rumah Bu Tamara? Kurang tahu saya, Mas. Kayaknya itu penghuni baru deh di sini. Oke, thanks. Apa-apaan nih? Aduh, ini kan gue udah datang. Ada lepasin. Lo tau gak? Gara-gara elu, gue sampai digiri-giring sama security. Malu-maluin tau? Kan lo yang malu, bukan gue. Ada deh. Ini gimana sih? Katanya lu udah healing. Ada deh. Kok masih galak sih lu? Ada. Oh iya. Terima kasih diriku. Karena aku udah sabar banget. Lo tau gak? Gue tuh dari kemarin yang nyariin lo. Lo kemana aja? Gue mau curhat. Gue lagi sibuk. Emang lu siapanya gue? Lo gak peduli sama gue. Apa lo bilang gue bukan siapa-siapanya lo? Kita ini udah kenal kan? Gue lagi sibuk ngurusin anaknya Adrianto. Maksud lo Gio? Awas ya, jangan sampai nyusahin Gio. Musik Gio, enggak gue Gio ya. Gue nggak terima. Ya udah Wilona, udah. Sakit tau. Gio. Percuma lu healing. Liatin aja terus sampai copot mata. Nah, ada chargeran. Kebetulan banget. Nggak pernah berubah. HP mati terus. Pantesan nggak bisa dihubungin. Gio, kamu kenapa sih ninggalin Pak Aska? Tega banget deh. Oh, kamu kasihan sama dia. Jadi kamu nggak kasihan sama aku yang dari semalam nungguin kamu. Tuh, lihat, sampai bentol-bentol gini digigitin nyamuk. Jadi kamu masih nganggap dia pacar, makanya kasihan. Katanya udah nggak ada perasaan. Gimana sih? Kamu kalau marah lihat-lihat dong. Dia itu kan kakak kamu. Kamu jangan ngambil keputusan seenaknya. Udah, aku berhenti di depan aja. Aku mau tunggu sampai dapat mobil lagi daripada aku di sini dengerin ocehan kamu, males. Aku heran deh sama kamu. Pacar bukan, dijodohin tapi nggak lanjut. Tapi ngatur-ngatur aku. Nay, kamu ngerti nggak sih? Aku ngelakuin semua ini demi kamu, buat ngejagain kamu. Aska itu bahaya, masa kamu nggak ngerti juga sih?
kalau Aska itu emang jahat, dia mestinya udah nyakitin aku dari semalam. Tapi buktinya aku nggak apa-apa kan? Ah, itu mah cuma trik dia doang. Dia cuma mau cuci tangan, biar kesannya baik di mata kamu. Udah, aku mau turun aja. Nay, apa-apaan sih? Mending nggak? Kalau nggak, aku buka pintu, aku loncat. Naila! Kok bukan Gio sih? Anaknya Om Andrea tuh ya Gio. Emangnya ada lagi? Apa benar Gio punya saudara? Edwin! Dengar dulu. Apa maksud lo bilang kalau misalnya Om Adrianto itu anaknya bukan Gio? Apa Gio punya saudara? Gue gak perlu jawab. Nay, jangan dibuka, bahaya loh, Nay. Nay, jangan dibuka. Nah, ini mobilnya lagi jalan, bahaya, Nay. Naila! Nay! Nay! Ih. Mobilnya kenapa ngebul gitu sih? Ada yang masak di dalam. Gak tau nabrak. Mestinya dibawa ke bengkel nih. Nggak mungkin benerin sendiri. Iyalah, telepon aja. Kok ada Devan di rumah aku? Kok dia bisa tahu aku tinggal di sini? Kamu yang ngasih tahu ya? Apa sih rencana kamu? Aku nggak habis pikir deh. Ma! Mama masih juga nelpon sama Endra? Tuh, kan Mama bohong lagi sama Gio. Gio. Kenapa aku bisa salah telepon gini sih? Gimana kalau Gio tahu dan curiga soal Devan? Ya, ada apa, Nay? Mbak Tere maaf. Handphonenya tadi mati, jadi aku baru baca WhatsApp-nya. Udah deh, nggak usah. Udah lewat juga. Mbak tahu kok kamu nggak pedulikan sama Mbak. Lagi pula, kita juga temenannya nggak sengaja kan, Nay? Dan kamu dari awal emang nggak pernah temenan kan sama Mbak? Aduh, Mbak Tere kok ngomong kayak gitu sih? Iya, aku minta maaf ya, Mbak. Udah deh, Nay. Nggak usah cari-cari alasan. Kamu juga nggak usah peduli sama Mbak. Mbak bisa kok sendiri. Mbak, tapi nggak gitu juga, Mbak. Makasih. Mbak Tere. Permisi, dengan Mbak Tere? Iya, dengan saya. Mari saya antar Mbak, sudah ditunggu Bu Renata. Iya, Mbak.
Saya suka penampilan kamu. Kamu terlihat cantik, elegan, tapi tetap santun dan polos. Terima kasih, Bu. Tapi saya belum tahu kerja saya apa ya, Bu. Memangnya kamu bisa apa? Saya bisa apa aja, Bu. Jadi staf admin bisa, resepsionis juga nggak apa-apa, Bu. Sebenarnya kamu ini pinter loh. Tapi terkadang kamu itu nggak percaya diri. Kamu butuh mentor untuk bisa bikin kamu menjadi lebih hebat. Saya yakin kamu bisa menjadi seseorang melebihi orang yang pernah menghina kamu. Pasti dari kecil doyan ngajak ribut orang. Tangganya kayaknya banyak yang pindah nih. Ngapain? Mau main fisik? Kamu tuh nggak usah so tahu. Dari kecil, aku itu udah belajar jadi anak yang kuat. Karena aku udah biasa hidup tanpa sosok ayah. Iya, aku ngerti. Aku udah sering denger itu. Saking kuatnya sampai ngerepotin orang lagi nyetir, terus nabrak mobil. Ya udah sih, aku kan udah minta maaf, masih aja diungkit. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Buat langganan, makanya saya harus datang ke sini. Makasih, Mas. Oh, ini mobilnya? Bener, Mas. Tolong benerin ya, Mas. Oh, siap, Pak. Kirim undangan itu untuk Gio dan juga Dev. Sekarang kita akan mulai permainan baru. Kamu mau nonton Aska? Aku juga pengen tahu penyebab kematian papa aku dan Aska kuncinya. Kamu pasti ada perasaan ya sama dia? Saya ngajak kamu ke sini bukan untuk nostalgia. Tapi saya ingin tahu, kenapa kamu berselisih dengan Renata? Saya takut kalau mereka berdua ketemu dan mereka sadar kalau mereka itu adalah anak dari Adrianto. Aku cuma mau tahu, sebenarnya kamu disuruh apa sama Om Menka?